BTW, aku hanya pakai satu handphone dan satu tripod. Jadi peralatannya cuma dua aja, guys. Sama nggak kamu? Sama ya? Hai guys, welcome back to my channel. Video ini adalah video ke-10 aku di channel ini. Kalau dipikir-pikir sejauh ini aku masih menikmati prosesnya. Mulai dari bikin skrip, editing, sampai recording. Dan meski aku belum sempurna, you know lah. Tapi akhirnya video ini adalah yang ke-10. Sebenarnya nggak mudah dan nggak simpel seperti yang kalian lihat. Ada kok struggle dan kerasa kerusuknya di belakang. Tiap kali kita mau berubah, pasti prosesnya nggak mudah. Karena kita nggak berada di comfort zone. Kita dituntut untuk melakukan sesuatu karena tanggung jawab kita, karena pilihan kita. Selain ada niat untuk bikin channel ini, aku harus lebih mempersiapkan diri. Mulai dari praktek ngomong di depan kamera, supaya nggak kaku, aku harusnya gimana. Dan gimana supaya aku tetap jadi diri sendiri. Soalnya kalau udah di depan kamera, aku tuh suka overthinking, takut salah ngomong, takut belibet. Seringnya gini, udah latihan lama-lama tapi pas kameranya on, hilang tuh semua dari otak. Sama nggak kamu? Sama ya? Kalau kamu YouTuber, kita sama dong. Bikin skrip, aku juga belajar tentang lighting dan angle. Walaupun ya semuanya masih butuh proses, masih butuh harus lebih banyak belajar lagi. Janji sama diri sendiri bahwa harus tetap konsisten upload sesuai dengan jadwal tanpa nunggu moodnya bagus. Dan harus tetap enjoy. Ketika aku terdistraksi, aku mikir lagi tanggung jawab aku apa ya? Hal yang aku tanamin adalah melakukan segala sesuatu dengan kasih, melakukan segala sesuatu dengan cinta. Biar kitanya nggak capek, tapi kita tetapnya enjoy, menikmati. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak struggle-nya, tapi tetap kita enjoy karena ini adalah tanggung jawab kita. Dan sejauh ini aku masih menikmatinya. BTW, aku hanya punya satu handphone dan satu tripod. Peralatan cuma dua aja dan sejauh ini masih berjalan dengan baik. Kabar baiknya adalah aku tidak butuh tambahan alat lagi. Yang paling penting di channel ini adalah aku belajar fokus sama value apa yang mau aku bagikan. Dan ini adalah awal dari perjalanan yang panjang pastinya ya. Dan makasih banyak buat kalian yang udah support aku selama ini. Aku gak tahu kalian itu siapa, tapi aku tahu kalian adalah orang-orang baik yang selalu hadir dan support aku dari jauh. Benar-benar terharu dan bersyukur punya kalian semua. Thank you guys. Kalian ingat ya bahwa kalian adalah teman aku, sahabat aku, bestie-bestie aku. Jadi yuk jangan malu-malu untuk komen. Walaupun hanya say hello, gak apa-apa. Aku bakal sangat-sangat bahagia balas komentar kalian. Kenapa aku akhirnya memilih bikin video? 7 tahun yang lalu aku benar-benar excited waktu mulai mempelajari self improvement dan personal growth. Rasanya seperti membuka pintu baru buat aku memahami diriku sendiri. Rasanya kayak aku menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit aku sendiri. Makanya aku memilih untuk terus belajar dan berbagi. Hal yang paling penting buat aku adalah praktek. Afirmasi, doa, journaling, dan lain-lain. Beberapa praktek ini udah aku share di beberapa video aku. Kalau misalkan kamu yang baru hadir, kalian bisa nonton lagi video-video yang sebelumnya. Dan kalau misalkan kalian yang udah pernah, mungkin kalian udah tahu ya bahwa aku udah share beberapa praktek itu di setiap video aku. Menurut aku, self-improvement dan personal growth itu bukan tiba-tiba kita lahir baru atau tiba-tiba kita bukan orang yang sama lagi. Tapi lebih ke kita mulai sadar bahwa selama ini kita nggak sedetail itu memperlakukan diri dengan baik dan benar. Selama ini kita nggak jujur sama diri kita sendiri, apa yang kita rasakan, karena kita hanya mau menyenangkan semua orang, supaya kita diterima, supaya kita dihargai. Karena kita takut berbeda, karena kita takut orang lain. Aku mau kasih tahu ini ke teman-teman semuanya bahwa dalam proses ini reaksi orang lain itu bukan tanggung jawab kita.
Dan setelah kita paham ini, barulah kita bertumbuh. Dari mindset tentang diri kita berubah, aku mau memperlakukan diri aku dengan baik. Aku mau memperkatakan hal baik buat diri aku sendiri. Pada akhirnya, suatu hari kamu akan temukan diri kamu lebih damai dan lebih tenang. And trust me, kita akan dengan sendirinya berhenti haus validasi. Mau disanjung-sanjung apa enggak sama orang lain, ya enggak apa-apa. Udah nggak takut salah, udah nggak takut berbeda, pokoknya pasti ada yang berubah dari hidup. Kita mulai lebih memprioritaskan diri sendiri, merawat diri, tidur di tempat yang layak, olahraga, makan makanan sehat dan bergizi, belajar bilang tidak, dan berhenti membuktikan apa-apa ke orang lain. Dan itu adalah titik kita akhirnya merasa cukup. Setahun yang lalu aku sebenarnya udah sempat pengen mulai YouTube, tapi aku masih bingung harus mulai dari mana. Rasanya kayak banyak banget yang harus dipikirin. Dan aku akhirnya mulai YouTube ini 6 minggu yang lalu. Mulai dari nol. Dari aku yang dulu queen of nonton dan scrolling menjadi seseorang yang akhirnya mau berkarya. Aku gak punya modal lain selain keberanian dan keinginan untuk belajar. Karena aku pengen mengenal diriku lebih dalam dan memahami orang lain. Karena aku percaya bahwa setiap orang bertindak berdasarkan apa yang pernah mereka alami. Nah, aku dapat satu pemahaman bahwa cara kita diperlakukan dulu menentukan bagaimana kita mencintai, bagaimana kita marah, bagaimana kita bereaksi. Karena di lingkungan pertemanan, keluarga, sekolah, tempat kerja, dan budaya sekitar bisa menguatkan, bisa merusak. Makanya ada yang bilang bahwa orang yang tinggal di lingkungan yang penuh tuntutan gampang merasa tidak cukup. Sedangkan orang yang tinggal di lingkungan yang suportif lebih berani menjadi diri sendiri. Dan kalau kita nggak punya privilege ini, maka PR kita adalah bangun ruang aman itu dalam diri kita sendiri. Sebelum aku memulai channel ini, aku sempat overthinking bahwa kalau semakin aku menunda, semakin aku bakal kehilangan kesempatan. Dan kalau aku harus menunggu waktu yang pas dan sempurna untuk melakukan segala sesuatu, aku bakal kehabisan waktu. Waktu habis untuk menunggu, waktu habis untuk berharap tanpa kepastian, waktu habis untuk menunda keputusan, dan waktu habis untuk bertahan di tempat yang sama. Aku jadi ingat kemarin aku sempat ketemu satu quotes yang aku suka banget. Di quotes itu bilangnya gini, waktu itu nggak bisa diulang. Kemarin udah lewat, besok belum pasti. Jadi satu-satunya waktu yang aku benar-benar punya adalah waktu sekarang. Jujur aku sempat mikir kalau quotes ini benar-benar kayak dalam banget. Waktu kita ya waktu sekarang. Pilihan sekarang adalah berubah gitu. Jadi akhirnya aku berpikir bahwa ya udah, sekarang aku memilih untuk melepaskan apa yang tidak bisa aku ubah. Sekarang aku mau memilih untuk fokus sama diriku sendiri. Sekarang aku memilih untuk hidup tanpa menunggu orang lain. Sekarang aku memilih untuk jujur sama diri sendiri. Sekarang aku memilih untuk berjalan di jalan yang aku mau. Dan sekarang aku mau memilih untuk menghargai waktuku. Aku mau menjadi hero buat diriku sendiri. Karena kalau nggak ada yang datang untuk selamatkan aku, maka tidak akan ada yang menghentikan aku untuk menyelamatkan diriku sendiri. Jadi aku nggak perlu meminta izin siapapun. Aku nggak perlu menunggu seseorang ngasih aku kesempatan. Aku nggak perlu berharap orang lain akhirnya melihat keburukanku dan ngasih aku hidup yang aku inginkan. Aku nggak mau terlihat menyedihkan karena hidup itu sudah ada di tanganku, sudah ada di tangan kita, sudah ada di tangan kamu. Kalau aku terus menunggu, suatu hari mungkin aku akan sadar bahwa aku telah menghabiskan seluruh hidupku dalam keadaan menunggu, berharap, berkeinginan, menunggu kesempatan untuk diselamatkan atau berharap perubahan, dan itu tidak akan pernah terjadi. Bukannya nggak pantas ya, tapi karena itu memang nggak akan pernah terjadi. Waktu bikin channel ini, aku pikir tentang ini. Bahwa aku adalah pahlawan untuk diriku sendiri. Bahwa diriku adalah tanggung jawab aku. Bahwa segala sesuatu yang aku tunggu dari orang lain sebenarnya bisa aku lakukan untuk diri aku sendiri. Untuk diriku sendiri. Pada akhirnya aku sadar guys bahwa waktu aku berharga untuk dibuang cuma-cuma.
scrolling berjam-jam gak jelas, lihat konten yang menghibur atau bikin aku senyum sebentar, tapi gak benar-benar nambah apa-apa dalam hidup. Aku ingin waktuku lebih berarti buat belajar, buat berekspresi, dan berbagi sesuatu yang bisa bermanfaat. Entah buat diri sendiri atau juga buat orang lain. Dan aku bikin channel ini sebagai tempat aku nge-share pengalaman, cerita, dan hal-hal yang aku pelajari setiap hari. Aku tumbuh di keluarga yang gak utuh, pengaruh broken home itu terasa banget sampai sekarang. Banyak pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya membentuk aku hari ini. Dan akhirnya mimpi aku untuk punya channel benar-benar terwujud. Aku buktiin ke diri sendiri bahwa mimpi itu udah jadi kenyataan. Kenyataan pahitnya adalah semua struggle yang aku hadapi awal, prosesnya nggak mudah dan nggak mulus. Nggak selalu gampang. Tapi yang penting tetap jalan, tetap belajar, dan tetap berkarya. Sekarang aku lebih memilih untuk fokus pada hal-hal yang positif dari apa yang aku bangun. Aku pernah ada di momen krisis identitas. Sejak kecil aku diajari untuk menjadi anak yang baik. Ke orang lain, ke orang tua, di sekolah. Aku nggak punya panutan. Sedangkan aku pengen sembuh. Jadi waktu itu satu-satunya orang yang bisa aku tanya adalah orang-orang yang aku percaya pada saat itu. Aku pergi tanya ke beberapa orang yang spiritual, mereka bilang kamu harus lebih banyak berdoa, kamu harus bersabar, kamu harus ikhlas, kamu pasti bisa. Aku ngerti bahwa doa itu penting, tapi aku juga sadar kalau cuma doa tanpa tahu cara menangani, ibarat tangan kita itu terluka, tapi kita tempelin plester aja saat masih berdarah. Terus terluka lagi, tempelin plester lagi. Terluka lagi, plester lagi. Terluka lagi, plester lagi. Dan lagi. Please don't get me wrong. Di sini aku nggak bilang nggak usah berdoa. Tapi kita dalam hidup, kita harus berdoa dan berusaha. Misalnya ya, di dunia nyata, kalau terluka dan ke dokter, dokter nggak nempelin perban begitu aja. Dokter pasti periksa dulu lukanya. Seberapa dalam lukanya? Ada pendarahan aktif atau tidak? Apakah ada kotoran atau benda asing? Lalu lukanya ditangani, dicuci dengan cairan dan lain-lain untuk menghilangkan kotoran dan bakteri. Ternyata luka batin juga sama. Aku harus berani menghadapi rasa sakitnya, mengakui marah, kekecewaan, kesedihan. Baru setelah itu doa, afirmasi, dan journaling. Kadang luka kita tidak sembuh karena lingkungan kita masih melukai. Ya kalau gitu setting boundaries, hentikan sumber lukanya. Dan itu bagian penting dari sebuah kesembuhan. Belajar memahami diri itu adalah sebuah proses, sabar karena aku tahu penyelamat terbesar hidup kita adalah diri kita sendiri. Kalau kamu lagi ngerasa stuck, ingat ini, gak masalah untuk istirahat, gak masalah untuk belajar menghadapi rasa sakit, dan gak masalah untuk memilih dirimu sendiri dulu. Thank you udah dengerin ceritaku hari ini. Semoga bikin kamu sedikit lebih lega. Dan ingat kamu gak sendirian dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.